Kamu waktu di sekolah pernah dibully? Atau bahkan sering dibully? Kamu nggak suka dibully tapi nggak tahu bagaimana cara menyiasatinya. Nah, kalau kamu mengalami hal tersebut, maka kamu termasuk orang yang wajib tonton video ini sampai selesai. Karena saya akan sharing pengalaman saya waktu sekolah ya, menghadapi teman-teman para pembuli ini. Yuk, tonton terus video ini sampai habis. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Firman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini saya mau ngobras ya tentang bullying nih. Sekolah itu kan harusnya menjadi masa-masa yang paling menyenangkan ya dalam masa kehidupan kita, karena di sekolah itu kita punya banyak teman ya. Nah, itu teman ini kan macam-macam nih. Ada yang bandel, ada yang menyenangkan ya. Nah, saya dulu waktu sekolah dasar ya, sekolah saya itu berdekatan dengan sebuah pasar ya. Jadi yang sekolah itu ya tentu saja anak-anak pasar gitu ya. Dan anak-anak pasar di sekolah dasar saya ini waktu itu tuh wah udah bandel-bandel gitu ya. Kalau kami sebutnya ini bala gitu. Anaknya bala semua gitu ya, kebanyakan gitu ya. Nah, saya ini termasuk anak rumahan lah begitu ya. Nah, sekolah di sekolah yang banyak anak-anak premannya gitu ya. Sebagai gambaran bahwa di SD saya waktu itu bukan cuma bully dalam bentuk kekerasan verbal gitu ya, juga fisik, bahkan sampai ada yang berani bawa pisau tuh buat ngancem gitu ya, mau nusuk atau gimana gitu. Jadi wah parah lah ini. Jadi dari SD ini saya sudah punya pengalaman lah sedikit banyak untuk menghadapi bagaimana masalah bully-membuli ini. Oke, tips pertama untuk kamu supaya enggak dibully adalah menjaga gestur ya, menjaga bahasa tubuh, juga termasuk gaya bahasa, cara berbicara. Ada banyak teman yang saya kenal gitu ya, dia memang bawaannya itu dia sering nggak sadar tuh nggak menjaga gesturnya gitu. Misalkan contohnya kagetan gitu ya, sebenarnya kaget gitu. Itu pasti menjadi target bulian. Ngomongnya tuh cengengesan gitu, itu pasti menjadi target bulian karena memang sudah memberikan target ya. Teman-teman yang nakal gitu pasti tertarik untuk minimal ngejekin dia gitu ya. Jadi kalau kita tidak menjaga ya, gaya bahasa tubuh gitu pasti menjadi bulian. Sebagai contoh, coba kita perhatikan teman kita yang dia elegan gitu. Dia dari cara berbicaranya, bahasa tubuhnya itu elegan. Dia pasti nggak jadi bahan bulian. Orang mau membuli dia itu segan, lagian juga apa yang mau dibully gitu. Ya kan? Orang justru biasanya respect sama orang yang memang terjaga gesturnya, terjaga gaya bicaranya gitu ya. Nggak mudah kita itu pasti dibully gitu ya. Memang ada tipikal teman yang memang sengaja gitu ya, dia mengorbankan dirinya gitu untuk dibully karena dia mencari perhatian, dia mencari teman dengan cara-cara seperti itu. Dan ini memang tipikalnya pelawak gitu. Itu dia nggak masalah dibully. Nah, kalau ini pengecualian ya. Jadi tips pertama adalah menjaga bahasa tubuh dan gaya bahasa. Oke, lanjut ke tips nomor 2. Yang tips kedua adalah jangan pernah izinkan sekalipun teman membuli kita atau menghina kita. Jangan izinkan sekalipun. Jadi begitu teman ada yang ngomongin kita ya, menghina kita, langsung ingatkan dengan gestur yang tegas, dengan gestur yang jelas ya, dengan intonasi suara yang tegas. Jadi langsung begitu dibully langsung ingatkan, sorry bro, aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Tatap matanya, kemudian sampaikan ketidaksukaan kita, ketidaksetujuan kita akan bulian dia. Itu bisa langsung ngepek tuh. Karena begitu kita mengizinkan sekali, 2 kali kita dibully, itu pasti dia demen dengan bully kita. Artinya kenapa? Kita mengizinkan orang lain untuk membuli kita.
Jadi ingat, begitu ada yang bully, langsung ingatkan, sorry bro, aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Itu pasti ngefek banget. Oke. Tips yang ketiga adalah mengikuti sebuah pepatah ya. Serigala itu hanya mengincar domba yang sendirian, yang terpisah dari rombongan, apalagi yang tersesat. Sudah domba tersesat lagi ya. Itu pasti menjadi objek yang gateli gitu buat dibully. Jadi bergaullah ya, carilah teman. Karena begitu kita berdua, ini misalkan ini berdua nih ya, ini sama-sama penakut, ini penakut. Itu matematika sosial kan akan bekerja tuh. Begitu satu orang takut ditambah satu orang takut, hasilnya bisa jadi dua orang yang berani ya, tidak akan menjadi dua orang penakut gitu ya. Jadi bergaullah, carilah teman, jangan sendirian ya. Oke, yang keempat, ini mungkin lebih ke laki-laki ya. Jadi ikutlah bela diri, berlatihlah bela diri. Karena begitu kita ikut bela diri, kita otomatis juga mendapat teman gitu ya, mendapat komunitas gitu ya. Apalagi ini komunitasnya bela diri gitu. Wah, orang pikir-pikir mau ngebully dia, ini jangan macam-macam ya, temannya jago-jago semua gitu ya. Nah, dari bela diri juga kita biasanya akan mendapatkan tempaan mental secara langsung ya. Misalkan ikut karate, pencaksilat, ikut taekwondo atau apapun gitu ya, ikut MMA gitu. Itu pasti kita akan ada latihan kan, sparring gitu. Sparring itu pertama kali itu pasti takut, gemeter gitu ya. Tapi begitu kita lakuin dan selesai apapun hasilnya, itu pasti sedikit banyak menaikkan keberanian kita, mental kita akan naik dari sebelumnya. Karena kita sudah melakukan sesuatu yang tadinya kita takutkan. Begitu juga dengan bulian tadi. Tadinya dibully teman nih, atau mau dikerjain teman. Tadinya takut mau ngelawan, tapi karena sudah terlatih tadi gitu kan, nah, rasa percaya diri kita ada mulai timbul, maka kita biasanya akan berani untuk melawannya. Oke, jadi cukup 4 tips itu aja ya. Kalau teman-teman punya tambahan silahkan komen ya. Ada hal yang lebih penting kita lakukan, yaitu jangan membuli orang ya. Jadi kalau kita nggak mau dibully, kita harus menjaga diri kita bahwa kita jangan ngebully orang ya. Pastikan kalau ngebully itu misalkan ini udah kesepakatan, ini ejek-ejekan gitu ya, lagi bisa bercanda gitu ya, bukan karena membully ini sengaja gitu, ingin menjelekkan atau menjatuhkan teman gitu ya, atau menindas. Jadi jangan membuli, itu lebih penting gitu ya. Misalkan gimana nih, udah terlanjur gini membuli teman gitu, nggak sengaja kepleset lidah gitu ya. Nah, ini kepleset lidah ini bahaya. Kalau kepleset kaki itu kan yang sakit badan, tapi kalau kepleset lidah ini bisa menusuk sampai hati ya. Lukanya nggak mudah hilang. Nah, kalau sudah kayak gini, segeralah minta maaf ya, jangan gengsi. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada ketemu teman gitu ya, teman SMP. Sebenarnya karena senang ketemu, ngobrol gitu, ngejok-ngejok itu kelepasan. Saya ngomong, saya secara nggak sengaja, nggak ada niatan sama sekali, itu kesentil ke ibu dia gitu. Waktu itu saya sekilas memang lihat perubahan wajahnya gitu ya, walaupun dia ketawa gitu, ngerespon joke saya gitu ya. Tapi saya baru ngeh gitu waktu saya pulang. Saya langsung kepikiran tuh, jangan-jangan tadi dia kesinggung ya. Wah, itulah saya langsung hubungin dia gitu ya. Itu saya langsung minta maaf gitu, walaupun dia ngeresponnya waktu itu berusaha ya, namanya juga joke, tapi saya nggak mau itu. Jadi saya benar-benar minta maaf, minta ridhonya dia. Karena ini berbahaya ya. Karena kita nggak tahu sakit hati orang tuh dalamnya sedalam apa. Jadi kalau sudah sampai kayak gitu, minta maaf. Dan juga mungkin kita dulu masa-masa sekolah, kita masih kekanak-kanakan atau gimana pun, kita ingat, saya pernah ngomong ini, minta maaf
nggak ada kata terlambat untuk minta maaf ya. Jadi di video ini juga saya sekalian meminta maaf kepada teman-teman saya dulu yang SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau misal ada perkataan atau perbuatan saya yang menyakiti hati kalian, tolong dimaafkan. Saya minta maaf dengan setulus hati saya. Semoga dengan video ini kita bisa menghilangkan setidaknya ada semangat untuk tidak membuli teman gitu ya. Ya kalau joke biasanya laki-laki itu memang kadang joke-nya kebangetan gitu ya. Tapi jangan lupa kalau ingat langsung minta maaf. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video ngobrol selanjutnya. Yuk, wassalam.